Halo, selamat datang di channelku Awang Chan. Seperti biasa aku bikin video tentang tarot ya. Nanti ini videonya per per tema gitu ya. Jadi kali ini aku bikin tema buat kamu yang pengen menemukan soulmate atau belahan jiwa kamu ya. Nanti mungkin bisa saran dari semesta ya, apa yang harus kamu lakukan untuk bisa bertemu dengan soulmate kamu. Mungkin hal-hal yang kamu perlu perbaiki, atau ada hal-hal yang bisa membantu kamu untuk segera bertemu dengan soulmate kamu. Oke, di sini aku nggak bikin pick up card ya. Jadi kalau kalian pengen nonton videoku yang ada pick up cardnya, bisa di channelku yang satunya di Awang Chan. Oke. Ya, aku akan mulai ya buat teman-teman di sini. Temanya khusus untuk yang pengen banget segera ketemu dengan belahan jiwa atau soulmate ya. Sebenarnya untuk bertemu dengan soulmate atau belahan jiwa itu bisa dibilang susah-susah gampang. Dan sebenarnya tidak semua orang bisa bertemu dengan soulmate gitu. Nah, makanya buat teman-teman yang memang benar-benar pingin ya, benar-benar pingin bertemu atau bisa bersatu ya bahasanya ya dengan soulmate kalian, apa sih yang perlu kalian lakukan, atau mungkin saran tips dari semesta ya. Bisa jadi ada beberapa sifat atau karakter yang mungkin bisa kamu perbaiki ya, kalau misalkan ada yang kurang, atau kalau misalkan ada yang bagus ya, atau ada yang baik, bisa dipertahankan gitu ya. Nanti kita lihat petunjuknya seperti apa. Aku mau lihat dulu di sini kondisi kamu saat ini bagaimana gitu ya. Ini general reading, jadi tidak akan resonate ke semua orang. Kalau kalian ingin resonate, tentu kalian bisa private reading ya. Ada kontaknya di description box, silakan bagi yang memang benar-benar perlu banget ya, karena di private reading tentunya berbayar gitu. Oke, kita lihat ya dari energinya. Aku mau membaca yang ini dulu, nanti aku akan bacakan saran-saran dari semesta atau pesan-pesan dari semesta untuk kamu. Ini ada kartu The Fool, Three of Wands, Six of Pentacles, Two of Swords, Two of Cups, sama Three of Cups. Oke. Kondisi saat ini kamu ya, kelihatan banget ya dari energinya. Kamu mungkin kemarin-kemarin ya, di masa lalu itu kehidupan percintaan kamu tuh kesannya seperti bebas gitu ya. Jadi kamu nggak memikirkan tentang bisa bertemu dengan soulmate atau enggak, atau kamu nggak memikirkan terlalu dalam yang kaitannya dengan relationship gitu. Jadi kamu tipe orang yang cenderung bebas, dan memang aku lihat di sini kamu petualang sejati ya kalau dilihat dari kartu The Fool-nya, sehingga banyak hal yang udah kamu rasakan mungkin ya, atau kamu alami, karena memang kamu pengen hidup di dunia ini kan satu kali ya. Jadi kamu berusaha untuk mencari banyak pengalaman di hidup kamu gitu ya. Ini karakternya seperti itu. Namun aku melihat di sini dari energinya ya, entah karena kamu sudah mencicipi gitu ya banyak pengalaman di hidup kamu, sehingga kamu ingin ya, ada terbesit di dalam benak kamu tuh ingin mendapatkan pasangan yang memang benar-benar kamu bisa settle, kamu bisa hidup bersama dia sampai akhir hayat hidup kamu ya. Di sini ada kartu Three of Wands, dan sepertinya biasanya yang kayak gini nih para petualang yang udah
capek gitu ya. Yang udah mulai berumur ya, maksudnya berumur tuh udah nggak remaja lagi, udah nggak kekanak-kanakan lagi, atau udah bukan saatnya untuk berpetualang gitu ya, terutama dalam hal percintaan. Dan aku lihat di sini kamu menginginkan hal tersebut, padahal kamu dulunya tidak memikirkan tentang relationship. Bahkan aku melihat di sini sama sekali ya. Jadi kamu mungkin punya hubungan, ya udah biarin mengalir aja gitu, jalani aja ya. Tapi akhir-akhir ini kamu ngerasa bahwa sepertinya aku butuh nih gitu ya. Mungkin karena kamu sudah mengalami banyak hal ya, jadi timbul semacam insight kamu butuh seseorang yang menemani kamu gitu, dan saling menjaga gitu ya. Kalau dilihat dari energinya, saling memberi, saling bisa memberi take and give gitu loh. Kalau dilihat dari ini ya, kartu Six of Pentacles, terus terlihat juga kamu ingin berbagi ya, kamu ingin berbagi suka duka, terus kamu juga ingin punya keturunan yang bisa mendengarkan kisah-kisah kamu ketika kamu berpetualang dulu gitu. Jadi ya, kalau kamu banyak berpetualang terus kemudian kamu nggak punya keturunan kan tentu atau kamu nggak pengen gitu ya, nggak pengen punya keturunan kan tentu mau diceritakan ke siapa ya. Tapi kalau kamu ada keinginan untuk punya keturunan kan tentu kisah-kisah kamu akan abadi, diceritakan oleh anak cucu kamu nanti gitu ya. Jadi ini yang kamu inginkan sebenarnya. Kamu ingin dikenang oleh seseorang yang tentu itu menganggap kamu sebagai sosok yang berarti di hidupnya. Tentu ini aku melihatnya sebagai ya pasangan, terus kemudian keturunan gitu ya. Aku melihatnya seperti itu. Nah, cuman ya di sini ada kartu Two of Swords. Karena kamu dulu itu nggak ada keinginan untuk berkomitmen sebenarnya ya, atau memang hidup kamu cenderung bebas, sehingga kamu merasa ada Two of Swords ya, kamu ragu-ragu gitu loh, bisa nggak aku menemukan sosok yang benar-benar jodoh ya, yang bisa sehidup semati. Karena itu sulit ya, tidak semua orang akan bertemu ya sekali lagi. Dan kamu tidak cukup jadi orang yang baik aja, karena banyak kan di sekeliling kita orang yang baik ketemu jodoh, bukan jodoh sih, atau ketemu pasangan yang tidak baik, bahkan mungkin malah memanfaatkan, malah menyakiti. Itu banyak sekali cerita seperti itu. Jadi intinya kalau pingin punya pasangan yang soulmate ya, sejiwa gitu, atau yang minimal jodoh lah ya, yang bisa sehidup semati, itu memang butuh ilmu ya. Ilmu itu nggak cuman di bangku sekolah ya, maksudnya ilmu-ilmu yang kita lihat seperti matematika atau fisika atau apapun itu yang kelihatan gitu ya, sains atau mungkin ilmu sosial. Tapi dalam hal berinteraksi dengan orang lain, dan salah satunya dalam hal mencari pasangan, itu juga butuh ilmu ya. Makanya di sini aku juga ngasih tips, karena aku di sini backgroundku juga psikologi ya, jadi nyambung dengan pembacaan kali ini. Jadi kamu merasa bingung, kamu merasa bisa nggak aku menemukan soulmate ya. Di sini ada kartu Two of Cups. Tapi aku ngerasa di sini energinya kamu udah siap ya untuk menyambut soulmate kamu. Minimal kamu udah ya mempersiapkan hal-hal seperti kamu udah mulai mengurangi ego ya. Kalau dilihat dari Two of Cups sama Three of Cups-nya, kamu udah mulai mengembangkan sifat empati kamu kepada orang-orang di sekitar ya.
karena ini awal yang baik ya untuk menjemput soulmate. Dan sekali lagi ya, aku bilang soulmate itu tidak semua orang bisa akan ketemu ya. Hanya orang-orang yang dalam tanda kutip beruntung ya kalau bisa ketemu sama soulmate gitu. Nah, kita lihat kira-kira ya saran dari semesta untuk kamu ya, biar keinginan kamu ini bisa terwujud suatu saat nanti atau mungkin dalam jangka waktu dekat ya. Ya, kita nggak tahu jangka waktunya kapan, karena percaya sama divine timing ya. Divine timing itu nggak akan kecepatan, nggak akan kelambatan ya. Mungkin kalau kamu ngerasa lambat itu cuman persepsimu aja gitu. Semesta yang jauh lebih tahu kamu mendapatkan itu kapan waktunya itu. Oke, kita lihat ya pesan dari semesta seperti apa. Oke, di sini ada love endures, love doesn't give up or lose faith. Love is hopeful and withstand every situation. Nah, ini. Jadi kamu perlu mempersiapkan ketahanan ya, endures. Ini kan juga tentang ketahanan. Maksudnya tuh kamu siap nggak menghadapi ujian dan cobaan? Karena perlu kamu ketahui, kalau kamu belum tahu ya, hubungan soulmate itu banyak ujiannya ya. Jelas banyak ujiannya, tapi ujian itu bentuknya itu bukan seperti kalau kamu ketemu pasangan yang toksik ya. Kalau kamu ketemu pasangan yang toksik atau karmik ya, itu biasanya bukan ujian, tetapi memang itu mendewasakan kamu ya tujuannya. Misalkan ada pasangan yang KDRT atau melakukan kekerasan, atau pasangan yang mengkhianati atau selingkuh, itu salah satu contoh hubungan yang karmik. Jadi itu bukan jodoh ya, itu bukan ujian, tapi itu untuk membentuk mental kamu. So itu nggak bisa dipertahankan sampai akhir hayat hidup ya. Nah, yang aku maksud ujian di sini ya di luar dari diri kalian gitu. Misalkan nih ujian dalam bentuk ekonomi ya, atau mungkin dari keluarga, atau mungkin dari tetangga, atau ya siapapun itulah ya. Intinya seperti itu. Kuat nggak kalian ikatan kalian kuat nggak gitu kalau dapat ujian itu, kayak gitu loh. Express love through gifts. A small token of love can convey great appreciation. Oke. Kamu juga perlu mulai membagikan ya, atau ready untuk yang aku bilang tadi, take and give ya. Dalam artian karena kamu udah lama hidup yang bebas ya, jadi kamu perlu belajar lagi untuk kompromi ya. Ini tentang kompromi. Maksudnya kompromi itu gimana ya, pasangan itu kan nggak hanya butuh untuk ditemenin aja, atau mungkin mendengarkan ceritamu aja, tapi juga butuh kadang-kadang dikasih gift ya, atau pemberian, dan itu memang butuh effort ya. Siap nggak kamu untuk melakukan itu? Kira-kira kamu tanya dulu ke diri kamu. Kalau memang kamu udah ready, kamu udah siap, oke, semesta pasti akan mulai mencarikan ya soulmate kamu, dan mungkin suatu saat akan dipertemukan. Selanjutnya di sini ada kartu focus on love. Look for the good in everyone. Nah, ini penting banget ya. Jadi untuk kamu ya, terutama yang resonate dengan pembacaan kali ini dan memang pengen ketemu dengan soulmate ya, kunci utamanya adalah kamu perlu membiasakan diri kamu untuk belajar terus mencintai ya. Mencintai dalam artian di sini tidak hanya ke orang lain, atau mungkin nanti ke soulmate kamu ya, atau ke pasangan, tapi juga ke alam. Alam ini yang aku bilang ya di sekitar kamu ya, mungkin bisa ke hewan, bisa ke tumbuhan, bisa ke keluarga, bisa ke temen, apapun itu. Intinya kamu perlu mulai
hidupmu dengan mode cinta ya, mode energi cinta ya, energi love. Itu energi cinta itu kamu belajar deh ya secara mendalam, karena nanti kalau aku jelaskan di sini akan terlalu lama ya videonya, nanti kamu bosen. Energi atau frekuensi cinta itu kan salah satunya adalah ya tadi kompromi, terus kemudian keinginan atau kesediaan untuk berkorban dan lain sebagainya. Intinya seperti itu, dan memaafkan ya, banyak ya. Intinya kamu perlu membiasakan diri kamu untuk bisa menuju ke frekuensi cinta. Itu sulit memang, tapi bisa ya. Sulit itu kan belum tentu nggak bisa loh. Next, di sini ada true love. This love is once in a lifetime ya. Ini bagus banget ya. Ini pertanda bahwa kamu akan bertemu dengan cinta sejati kamu atau soulmate kamu. Di sini kartunya meyakinkan itu ya. Apabila kamu sudah melakukan apa yang udah aku jelaskan di video kali ini gitu ya. Terus terakhir di sini ada kartu new love, embrace an opportunity for love in your work, prospect or for spiritual growth. Jadi ini kalau aku ngelihat sih, mungkin kamu bertanya ya, kira-kira soulmateku orang baru atau orang lama? Karena di sini sorry ada suara tokek ya. Semoga kamu nggak keganggu. Aduh, mungkin kamu bisa ngasih tips caranya mengusir tokek gimana ya. Oke, kok jadi kesana. Ini ada kartu new love ya. Artinya berarti soulmate kamu adalah orang baru. So, kamu nggak perlu cari mantan kamu ya. Atau kalau ada mantan kamu yang ngedeketin kamu, wah ini bukan soulmate gitu. Ini energinya kayak gitu. Ini nggak akan resonate ke semua orang ya. Hanya ke beberapa dari kamu aja, nggak apa-apa. Karena ini general reading. Kalau misalkan ada hal yang bisa kamu ambil dari pembacaan kali ini ya kamu ambil ya. Kalau misalkan kurang resonate ya wajar, karena ini yang nonton banyak, yang ketarik energinya juga banyak. Oke, sepertinya itu aja. Aku doakan kamu segera ketemu dengan soulmate kamu, dan usaha kamu akan membuahkan hasil, karena apapun yang kita inginkan itu nggak gratis ya. Perlu effort, perlu perjuangan, perlu proses. Kamu perlu membuktikan itu pada semesta bahwa aku ingin soulmate dan aku ready untuk menjalani prosesnya serta mengusahakannya gitu ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah support channel ini. Yang yang kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan di subscribe, like, komen positif, dan juga share. Jika kalian ingin private reading, bisa klik nomornya di description box. Kita ketemu di video-video yang lain. Mungkin kamu bisa request ya kalau kamu pengen request. Bye-bye.